Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Dan renungan kali ini kita beri judul Salib, Jalan Menuju Keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu bagaimana perasaan kita ketika kita melihat salib ditempatkan di tempat yang tampan, sehingga setiap orang dapat melihatnya. Mungkin saja apa yang Anda rasakan, Bapak Ibu rasakan ketika melihat salib itu di tempat yang tampan, sama seperti yang saya rasakan. Saya kalau melihat salib di tempat yang bagus ditempatkan, ada rasa gembira sekaligus bangga. Misalnya saja ketika melihat menara atau salib gereja kita di paroki ini, ada rasa bangga tertentu ketika melihat salib itu, menara itu tinggi, merupakan salah satu menara gereja yang tinggi mungkin di daerah Dairi ini. Ada rasa bangga. Begitu juga ketika melihat salib kasih. Kalau kita lewat ke arah Tarutung, kita lihat dari kejauhan nampak salib kasih, ada rasa bangga di dalam diri kita. Demikian juga ketika melihat mungkin di Taman Wisata Iman, salib yang besar itu, ketika kita berdoa berada di bawah salib itu, ada rasa bangga. Dan terakhir, kalau kita lihat di Samosir juga sekarang di Sibiabea, kita melihat ditempatkan di situ salib yang besar, ada rasa bangga. Dan ini bisa menyedot banyak orang untuk datang ke daerah-daerah, karena sekaligus juga bisa sebagai tempat wisata selain tempat berdoa. Ada rasa bangga di dalam diri ketika melihat salib-salib yang besar itu dan ditempatkan di tempat yang tinggi. Mengapa kita bangga? Kalau kita melihat salib seperti itu, mungkin kita berpikir rasa bangga itu berasal dari pemikiran kita bahwa kalau ditempatkan salib di tempat-tempat seperti itu, kita berpikir pasti di daerah ini banyak pengikut Kristus, banyak orang Kristen. Dan mungkin orang-orang Kristen itu orang-orang yang taat, orang-orang yang kualitas kekristenannya bagus. Sama seperti kalau kita melihat juga banyak bangunan-bangunan gereja. Bangunan gereja yang besar, tinggi. Kita juga merasa bangga karena kita merasa di sini pasti banyak orang Kristennya. Di sini pasti orang Kristennya taat-taat. Kualitas keimanannya pasti baik. Kita berpikir seperti itu. Tapi benarkah demikian? Benarkah salib-salib yang ditempatkan di tempat yang tampan dan dengan ukuran yang besar itu, gereja-gereja yang sangat bagus itu sungguh-sungguh menunjukkan kuantitas dan kualitas keimanan kekristenan kita? Belum tentu. Ketika saya pernah ke Vietnam, di sana kami mengunjungi sebuah patung Yesus yang sangat tinggi di atas sebuah bukit. Lalu salib ini yang ditempatkan di atas bukit ini, kalau kita lihat itu negara Vietnam, negara komunis. Di sana syiar agama apapun itu dibatasi. Tidak diperkenankan orang untuk menyebarkan agamanya di sana. Tetapi di sana ada patung Yesus yang sangat besar dan ditempatkan di atas bukit. Di situ kita bisa naik sampai ke atas bagian patung itu. Di bagian tangan Yesus yang terentang itu kita bisa masuk dan melihat ke bawah, pemandangan yang sangat indah, karena di bawah patung itu, di bawah gunung itu ada pantai dari lautan yang sangat indah. Apakah keberadaan patung ini menunjukkan bahwa di sana banyak umat Kristen? Tidak juga. Di situ jumlah umatnya sedikit. Tetapi apakah ini juga menunjukkan kualitas keimanan orang-orang Kristen di sana? Mungkin saja. Karena kita tahu bahwa dari Vietnam pun sangat banyak orang-orang kudus yang merelakan dirinya menderita bahkan sampai mati karena imannya kepada Yesus. Salib memang lambang atau simbol kekristenan kita.
tapi belum tentu menunjukkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, orang yang memakainya. Meski demikian, kita harus tetap bangga dengan salib. Tetapi meskipun kita bangga dengan salib, apakah kita selalu sadar apa sebenarnya makna salib itu? Hari ini Yesus mengisahkan tentang salibnya. Injil hari ini memaparkan kepada kita tentang Yesus yang berbicara tentang salib. Kemarin kita merenungkan pengakuan Petrus tentang Yesus yang diakuinya sebagai Mesias, dan setelah itu Yesus menjelaskan tentang penderitaan yang akan dialaminya sebagai Mesias yang menimbulkan ketidakmampuan Petrus untuk menerima keadaan bahwa dia akan menderita. Itu kemarin kita renungkan. Dan hari ini Yesus lebih memperdalam lagi penderitaan yang akan dialaminya dengan memaparkan tentang salib. Yesus mengatakan demikian dalam Injil hari ini. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Yesus di sini menggunakan istilah harus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan lalu mengikuti Yesus. Kata harus ini berarti bahwa untuk mengikuti Yesus tidak ada jalan lain kecuali salib. Dan sebelum memanggul salib, sebelum kita harus memanggul salib, Yesus mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri. Yesus tadi mengatakan harus menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri dulu baru memikul salib dan mengikuti Yesus. Apa artinya menyangkal diri? Kita tahu kata menyangkal itu berarti mengatakan tidak. Dan diri kita ini, menyangkal diri kita ini terdiri dari jiwa dan raga dengan segala keinginan, kecenderungan, dan kehendaknya. Kalau kita menyadari diri kita, kadang-kadang kita ingin kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, kebebasan, dan lain-lain. Itulah keinginan diri kita. Yesus mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri. Maka, jika kita mau mengikuti Kristus, kita harus berani mengatakan tidak pada keinginan-keinginan kita ini, bila keinginan-keinginan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu berarti apapun yang kita inginkan harus kita dasarkan, kita selaraskan pada kehendak Tuhan sendiri. Inilah artinya menyangkal diri. Jika kita tidak mampu menyangkal diri dan kita hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak-kehendak kita, keinginan-keinginan kita, meskipun itu tidak berkenan kepada Tuhan, Yesus mengatakan demikian. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Menyangkal diri berarti kita kehilangan kehendak kita yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi meskipun kita kehilangan kehendak itu, kita mendapatkan kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal adalah tujuan akhir hidup kita. Kehidupan kita di dunia ini sementara saja, karena semua akan berakhir. Maka, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja, marilah kita memanfaatkan, menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan kekal yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dengan setia mengikuti jalan Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib.
Salib memang berarti penderitaan. Tapi penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan dalam kehidupan kekal yang kelak akan kita peroleh jika kita tetap setia pada salib Tuhan. Jalan keselamatan adalah jalan penderitaan. Jalan keselamatan adalah jalan salib. Dan Yesus sendiri sudah mengalaminya. Marilah kita tetap setia menjalani salib, karena Guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri, sudah memenangkannya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.